Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Tidak baik. Sakit, Bu, sakit kaki. Saya lagi apa? Ada yang bisa berangkat hari ini? Berangkat semua? Ada, Bu. Siapa aja? Ini Elisa, sholat, Bu. Ada yang sedang makan, Bu. Dapat, Bu. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Udah ada yang tahu atau pernah mendengar? Belum, Bu. Tahu. Apa itu? Materi apa itu, Bu? Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi yang meliputi pengertian, struktur, ciri-ciri, jenis, dan contoh. Materi ini sudah di-share ya di grup kelas. Silakan buka. Boleh buka HP, Bu? Boleh? Nggak bisa buka HP, Bu. Nggak kuota, Bu. Mimi. HP itu kan Masya Allah. Sangat banget. Mana ibu? Bu, rewel, Bu. Bu suruh ke depan aja, Bu. Bu, Nanti itu kan kan maju. Jangan di belakang. Maju. Lanjut, Bu Ella. Sudah, Bu. Pengertian teks eksposisi yaitu satu pengembangan paragraf dalam penulisan di mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan dan memberikan pengertian dengan gaya yang singkat, akurat, dan padat. Struktur teks eksposisi itu ada dua macam. Yang pertama, Hukum, Bu. Hukum, Bu. Lanjut, Bu. Bisa dilanjut? Bisa. Ayo yang baru datang silakan duduk. Saya ulangi ya. Jadi struktur teks eksposisi itu ada tiga, yaitu pernyataan pendapat, argumentasi, dan penjelasan ulang. Jadi penjelasan ulang atau biasa disebut dengan tesis adalah bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat sang penulis. Bagian ini juga bisa disebut sebagai bagian kedua. Pernyataan pendapat adalah suatu pernyataan yang berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan atau argumentasi yang digunakan seseorang terhadap suatu pendirian, keadaan, kebenaran atau dipengaruhi oleh lainnya. Lanjut, Bu. Dan yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Berisikan alasan yang dapat memperkuat argumentasi penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data, ilmuwan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapatan pembicara yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang ketiga adalah penjelasan ulang. Penjelasan ulang adalah bagian yang berisi pendapat sang penulis, yaitu bagian bertujuan untuk menegaskan pendapat dari awal kita menambahkan rekomendasi atau saran. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi, yaitu bersifat informatif, bersifat objektif, berdasarkan fakta, menggunakan pronomina, menggunakan konjungsi, menggunakan istilah, dan yang terakhir menggunakan bahasa baku. Jenis teks
eksposisi itu ada 8. Yang pertama teks eksposisi definisi adalah paragraf eksposisinya mengungkapkan definisi atau pengertian suatu topik. Yang kedua adalah eksposisi proses, adalah penulisan yang berisi tahapan atau cara melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga teks eksposisi klarifikasi, adalah jenis teks yang mengelompokkan informasi berdasarkan ciri-ciri tertentu untuk memudahkan pemahaman. Yang keempat teks eksposisi ilustrasi, adalah paragraf yang menjelaskan informasi atau menjelas berupa gambar sederhana suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan sifat. Yang kelima teks eksposisi pertentangan, yaitu paragraf eksposisi tentang pertentangan suatu hal dengan yang lain. Yang keenam teks eksposisi analisis, adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi sejumlah subbab, kemudian mengembangkannya secara prioritas. Yang ketujuh teks eksposisi perbandingan, yaitu paragraf eksposisi yang memuat ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Dan yang terakhir teks eksposisi berita, yaitu teks eksposisi yang memberi informasi dari kejadian yang telah ditemukan dalam berita atau surat kabar. Jadi di slide terakhir ada contoh teks eksposisi yang berjudul peningkatan pendidikan. Apa Bu? Peningkatan pendidikan. Ini contoh. Oke. Itu yang di bagian pertama yang tesis berisi pendidikan adalah hal yang paling efektif dalam mempengaruhi dunia. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mengetahui jumlah informasi serta ilmu yang ada. Di bagian bawahnya argumentasi. Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam melakukan pembangunan gedung dan sekolah atau bahkan sampai melakukan kegiatan bebas biaya sekolah atau sekolah gratis. Di Indonesia, peningkatan upaya pendidikan memang tergolong baik. Selain itu, hal paling utama adalah harus jaminan siswa untuk berprestasi dan belajar. Dan terakhir, dalam bagian penegasan ulang, jika peserta didik semakin aktif serta diimbangi dengan fasilitas yang baik, dapat melakukan kerjasama akan meningkatkan martabat Indonesia di kalangan negara-negara di dunia. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menarik perhatian investasi asing untuk menanamkan modal BPI ini, sehingga tingkat ekonomi masyarakat dalam negeri semakin meningkat. Peningkatan pendidikan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi maupun kualitas guru yang bagus. Ini apa tuh? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Jelas, bukan jelas banget Bu. Ya, Bu, biar seru Bu. Biar seru Bu. Sampai. Jadi kita mulai sebuah permainan. Permainan itu bernama pesawat informasi. Jadi caranya kalian akan menyiapkan satu lembar kertas. Dan kertas tersebut akan kalian tulis tentang informasi apa yang tadi disampaikan tentang teks eksposisi. Contohnya berarti gimana Bu? Mungkin bisa dari struktur, jenisnya apa aja, pengertian, contohnya kalian bisa. Ya, apa tuh tulis kalian? Juga bisa bikin pesawat Bu. Setelah itu kalian lipat kertas tersebut menjadi suatu kertas. Terus dimainkan dengan cara. Nah, setelah itu nanti kalian berdiri, terbangkan kertas masing-masing ke arah berlawanan. Jadi ke arah teman kalian. Jadi kalian sudah tentukan informasi kertas tersebut. Bisa dipahami atau ada yang masih mau? Bisa.
posisi adalah ini ditulis di situ. Terus jadi nanti kita cari bentukan informasi. Boleh contoh dulu. Contohnya ibu. Terima kasih ibu. Ada yang beda lagi? Apa tuh? Ya silah semuanya bu. Dari apaan? Kenapa sih teman? Apa buang boy? Gimana bu? Ya guys. Ya orang itu. Udah
Lu di situ apa nih? Iya.
Dong di sini. Bisa. Kata-kata dari itu. Nah, Salah satu. tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya sehingga tidak Teks eksposisi adalah salah satu pengembangan paragraf dalam penulisannya yang kisah sih penulisan Sudah boleh. ini patah iya nggak boleh. Jenis teks eksposisi. Teks eksposisi definisi, proses, klarifikasi, ilustrasi, analisis, kepentingan berita. Ayo saya. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi. Pernyataan pendapat, argumentasi berdasar ulang. cukup bu permainan Ayo, mana Bu. permainan bu aduh gue bisa pilih di
Ibu, ibu, ayo pegang dong. Ayo disimpan, disimpan. Udah, nanti lagi disimpan. Penutupan Asian Games. Pantun Bu, ada siapa? Ini kan bermateri pantun ya, bermateri pantun. Jadi, Yuk permainan lagi, permainan Bu. enggak. Udah selesai pelajarannya hari ini. Udah. Kurang Bu, kurang. Ya, Permainan Bu. sampai kapan sama? Lomba. Enggak. Pelajaran cukup sekian, saya akhiri.